Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari sebelumnya tentang PPDB Man Insan Cendekia. Kali ini saya akan jelasin tentang seleksi nasional peserta didik baru Man Insan Cendekia 2019. Ya, jadi aturan yang baru. Saya akan jelaskan jalur pendaftarannya seperti apa, kemudian persyaratan-persyaratan menurut Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama secara detail, ya, bagaimana kuota dan cara mendaftar secara online. Ya. Ikuti terus video ini sampai habis, jangan lupa subscribe. Kita lanjut ya, jadi SNPDB Seleksi Nasional Peserta Didik Baru Man Insan Cendekia tahun 2019, tahun pelajaran 2019 tahun 2020, ya, ada dua jalur pendaftaran. Yang pertama adalah jalur reguler dan kedua jalur prestasi. Nah, jalur reguler itu adalah jalur tes, ya, yang berdasarkan kuota masing-masing madrasah. Kemudian yang kedua adalah jalur prestasi. Jalur prestasi adalah jalur non tes, jadi tanpa tes. Untuk siapa? Untuk mereka yang juara KSM, juara OSN, tapi syaratnya mereka harus meraih emas atau juara satu tingkat nasional. Jadi kalau yang provinsi atau apalagi kabupaten nggak bisa, atau juga nasional tapi hanya jadi peserta tidak menjadi juara, maka nggak bisa lewat jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini adalah jalur tanpa tes tadi ya. Jadi mereka hanya seleksi berkas, ada poin-poin yang ditentukan, kalau memenuhi kriteria maka mereka bisa. Oke, yang berikutnya adalah syarat pendaftaran ya, persyaratan pendaftaran. Persyaratan ada dua juga, ada persyaratan madrasah dan persyaratan siswa yang mendaftar. Jadi kalau persyaratan madrasah, yang pertama bahwa madrasah itu punya NPSN. Kemudian yang kedua telah terdaftar di EMIS atau Dapodik kalau yang sekolah ya, SMP. Kemudian yang ketiga mempunyai sertifikat akreditasi dari BAN. Ya, jadi ada itu tiga syarat sekolah yang bisa mendaftarkan siswanya untuk mengikuti SNPDB Man Insan Cendekia tahun 2019. Kemudian yang kedua ada syarat siswa. Jadi siswa yang bisa mendaftar baik itu melalui jalur reguler yang tadi sebelumnya dan jalur prestasi. Yang pertama tercatat sebagai peserta didik kelas 9 MTS atau SMP pada tahun pelajaran 2018-2019. Jadi banyak juga nih yang pengen tahun yang sebelumnya yang sudah kelas 11 tahun ini kemudian ingin daftar, nggak bisa ya. Penerimaan Man Insan Cendekia ini tidak menerima siswa pindahan, jadi harus fresh graduate. Jadi mereka yang baru lulus itu yang hanya yang bisa daftar. Kemudian berusia maksimal 17 tahun pada 1 Juli 2019. Kemudian yang ketiga, nah ini poin yang sering banyak juga ditanyakan, mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari kepala madrasah atau sekolah ya. Dan berdasarkan kuota ya, berdasarkan kuota per madrasah. Jadi begini, saya akan jelasin agak detail sedikit tentang ini. Oke, jadi surat rekomendasi sekolah itu diberikan kepada siswa terbaik. Siapa siswa terbaik ya? Yang menentukan kepala sekolah, kepala madrasahnya masing-masing ya. Berdasarkan ranking paralel. Misalnya kalau di Manice Serpong itu kan kuotanya masing-masing sekolah, kalau dia rombongan belajar, rombel itu rombongan belajar yang artinya kelas 9, jumlah kelas 9 yang pada angkatan tersebut itu ada berapa kelas ya. Kalau kurang dari 5 maka maksimal hanya 5 boleh mendaftar ke Manice Serpong. Kalau dia lebih dari 5 rombel maka maksimal 10 mendaftarkan siswanya. Nah, ketentuan masing-masing IC berbeda-beda ya. Nanti tinggal dibaca detailnya di Juknis ya. Saya menjelaskan untuk yang Manice Serpong saja. Nah, misal ya, siapa sih yang ketentuan untuk yang 10 besar itu? 10 besar itu yang menentukan sekolah ya. Bisa saja ranking paralelnya misalnya dia 11 ya. Tapi bisa daftar. Kenapa? Karena mungkin yang ranking 9 atau ranking 8-nya
nggak daftar, nggak ingin daftar di MAN-IC Serpong, boleh naik. Intinya per sekolah dibatasi maksimal itu ya, maksimal 10 kalau dia rombelnya lebih dari 5. Oke, nah persyaratan berikutnya adalah memiliki NISN yang terdaftar pada EMIS atau Dapodik kalau yang dari SMP. Kemudian mengupload ya beberapa berkas seperti pas foto berwarna ukuran 3 kali 4 cm. Jadi berwarna, boleh backgroundnya apa saja, boleh merah, biru, yang penting berwarna, dan kalau bisa seragam ya, jangan foto tidak berseragam sekolah. Kemudian maksimal filenya 300 KB ya, kilobyte. Kemudian berikutnya fotokopi rapot yang telah dilegalisir semester 3, 4, dan 5. Berarti kelas 8 dan kelas 9 semester 1 dilegalisir. Fotokopi, dicap basah, kemudian di scan ya, dikirim semua lewat filenya, di-upload. Berikutnya fotokopi akte kelahiran atau kenal lahir ya. Jadi fotokopinya itu di-upload, cukup fotokopinya aja. Kemudian surat keterangan tahfiz Al-Qur'an. Nah, ini keterangan ini khusus untuk jalur prestasi ya. Jalur prestasi ini hanya sifatnya menambah poin ya. Kalau tahfiz maka ya akan menambah pertimbangan untuk di jalur prestasi. Kalau untuk jalur reguler tidak perlu mengupload tahfiz ya. Kemudian fotokopi kartu keluarga sejahtera, ini bagi dari yang kurang mampu melampirkan SKTM atau yang lainnya lah ya, kartu Indonesia Pintar ya, bagi pendaftar yang ingin mengajukan. Berikutnya adalah jadwal yang perlu diketahui. Jadi mulai pendaftaran adalah 18 Februari sampai dengan 15 Maret. Jadi mulai 18 Februari ini siap-siap ya, 18 Februari mulai pendaftaran, semua lewat online, berkas pendaftaran lewat online, tidak ada yang dikirim ya, semua lewat online, lewat website madrasah.kemenak.go.id/SNPDB 2019. Nanti saya cantumkan di sini. Nah, itu semua lewat online ya. Selama kurang lebih 1 bulan siswa mendaftar ya. Kalau bisa, saran saya siapkan dari sekarang. Kalau memang berkasnya sudah siap, pendaftaran dari di awal lebih bagus, karena biasanya nanti kalau di akhir, karena banyak sekali yang masuk, sistem biasanya agak lemot sedikit ya, agak lemot sedikit kalau di hari-hari terakhir. Jadi saran saya daftarlah kalau bisa di awal-awal ya, paling tidak di tengah-tengah ya, jangan sampai di akhir. Tapi kalaupun memang terpaksa karena kondisi lainnya, ya nggak masalah ya. Insya Allah sistem kita masih cukup bagus, cuma mungkin agak berat kalau di terakhir-terakhir ya. Insya Allah sih masih lancar dan sudah teruji ya. Jadi nggak perlu khawatir juga ya. Selama masih di batas waktu tidak melebihi 15 Maret 2019 maka masih bisa daftar ya. Kemudian setelah itu ada seleksi berkas. Nah, seleksi berkas ini dilakukan oleh panitia ya sampai tanggal 22 Maret. Nah, kemudian ada pengumuman kelulusan jalur prestasi. Jadi prestasi duluan ya. Tanggal 26 Maret dia udah diumumin apakah dia diterima di MAN-IC atau tidak ya. Jadi untuk jalur prestasi, karena jalur tanpa tes, dia sudah dapat pengumuman tuh diterima atau enggak ya. Nah, kalau yang jalur reguler itu tanggal 29 Maret. Semua juga lewat website. Semua melewat akun tadi ya, lewat madrasah, website pendaftaran dari Kementerian Agama ya. Semua lewat situ, bikin akun, login, daftar, melengkapi semua berkas, pengumuman seleksi berkas. Nah, yang lolos dari seleksi berkas itulah yang berhak mengikuti tes ya, tes SNPDB ya. Kapan waktunya? Yaitu tanggal 13-14 April 2019. Nah, ini yang beda tahun ini ya. Jadi tes SNPDB tahun ini yang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Kita CBT, komputer based test. Jadi tes berdasarkan atau berbasis komputer. Jadi
kayak UN ya, UNBK ya, jadi berbasis komputer. Nah, ini tes berbasis komputer akan dilakukan di mana? Tempatnya di provinsi masing-masing ya, di provinsi masing-masing. Nanti tempatnya diberitahukan lah ya, diberitahukan melalui website juga. Karena ini baru kejadian tes SNPDB 2 hari ya, karena memang mungkin fasilitas komputer juga kan terbatas, peserta juga pasti banyak sekali yang ikut, maka nanti akan dibuat sistem bergelombang. Ya, jadi tahun ini sistemnya dengan sistem komputer atau CBT seperti UNBK. Ada 2 tes. Yang pertama adalah tes potensi belajar, yang kedua adalah tes akademik. Ya, tes potensi belajar itu 90 menit waktunya, kemudian tes akademik 120 menit. Apa saja mapel yang diujikan di tes akademik? Yang pertama adalah matematika, IPA, bahasa Inggris, pendidikan agama Islam, dan bahasa Arab. Nah, itu adalah mata pelajaran yang diteskan ya. Semua sistem tadi dengan berbasis komputer, lokasinya di provinsi masing-masing. Jadi nanti para pendaftar boleh memilih nanti biasanya dalam sistem pendaftaran dia mau tes di mana, bisa dipilih lokasinya gitu ya. Nah, tahun ini nambah 2 lagi, ada Man Insan Cendikia baru ya, yaitu Man Insan Cendikia Lampung ya, Man Lampung Timur, dan Man Insan Cendikia Palangkaraya Kalimantan Tengah. Jadi total ada 24 ya, total ada 24 Man Insan Cendikia seluruh Indonesia ya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit lah yang sering krusial. Nanti selebihnya bisa dibaca di website pendaftaran, itu juga detail ya, atau bisa mampir ke blog saya triazuhud.blogspot.com ya, nanti bisa di situ saya juga cantumkan detail tentang SNPDB. Kalau ingin tanya-tanya juga lewat blog itu bisa, atau lewat di YouTube ini bisa di channel saya. Kalau ingin komentar atau ada yang kurang jelas, insya Allah akan saya bantu sepanjang yang saya tahu. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe ya, Tri Azur. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat.